Tadi anak saya Yeni Wahid bertanya-tanya kenapa Gus Dur seperti itu. Sebetulnya jawabannya itu menurut saya itu memang Gusti Allah menyintainya. Jadi kalau Gusti Allah menyintai hambanya, Allah bersabda kepada malaikat Jibril, aku menyintai. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada para malaikat, Allah dan saya menyintai, maka kalian cintailah. Lalu orang-orang di dunia pun menyintainya. Jadi saya tidak akan mengatakan Gus Dur wali, sebab saya takut nanti saya dianggap wali. Sebab layak riful wali illal wali. Saya hanya mengatakan bahwa kalau saya itu kumpul Gus Dur sejak di Mesir. Bahkan ketika Gus Dur itu kayak kucing memeti itu, di Jakarta itu gonta-ganti kontrakan. Selalu kalau saya ke Jakarta mesti ke tempatnya Gus Dur. Gus Dur tidak mempunyai amaliyah yang membuat dia menurut teks itu dicintai oleh Allah. Misalnya sholat sunatnya qobliyah ba'diyah, duha, enggak. Sebab dicintai Allah itu ada dua. Ada yang dari sisi kita berusaha. Caranya sampai sholat fardu dinas tambahi dengan nawafil, insya Allah jadi wali. Tapi ada yang dia dari sana, dari atas, memang disuka, dipilih. Menurut saya itulah Gus Dur. Wong sembayangnya ya biasa-biasa saja, wiridanya ya dititipkan orang. Gus Dur itu wiridanya banyak tapi dititip orang. Ini dibaca iki macam ping 35.000 bagi mbek kanca-kanca. Saya tahu karena saya kawannya. Jadi Gus Dur itu dengan kata yang singkat, Gus Dur itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Gus Dur itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Sekarang ini banyak orang yang ilmunya banyak, umurnya panjang, tapi belum selesai terus, tidak kunjung selesai dengan dirinya. Masih urusan dirinya saja, nggak selesai-selesai. Gus Dur itu adalah tokoh yang sudah selesai dengan dirinya. Karena itu tidak ada yang repot bagi Gus Dur. Ucapannya yang viral itu, gitu aja kok repot. Artinya tidak ada yang repot untuk Gus Dur. Ada yang menyebut Gus Dur itu, ya pokoknya kemanusiaannya itulah. Ada yang demokrasinya itulah, toleransinya itulah. Tapi menurut saya ya memang karena beliau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sampai ada guyonannya Cak Nun itu. Itu sampai sekarang Gus Dur itu belum pernah didatangi mungkar nakir. Belum pernah ditanya mungkar nakir. Karena masih ada saja orang yang di situ. Konon kabarnya katanya Ainun, itu malaikat mungkar nakir itu nanti menanyai orang yang sudah ditinggal orang. Kalau yang ngantar sudah pergi semua, baru malaikat mungkar nakir tanya marah buka segala macam. Nah ini mulai dimakamkan, itu terus nggak ada orang yang pergi. Jadi nggak ditanya-tanya sampai sekarang. Kata Cak Nun. Jadi sampai sekarang kan Gus Dur belum ditanya-tanya sama mungkar nakir. Mungkin juga sungkan sendiri ya. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang terhormat, jadi saya tadi mengatakan bahwa Gus Dur itu sudah selesai dengan dirinya. Banyak sekali tokoh-tokoh itu sudah jadi pemimpin, sudah tua, sudah ngalim, tapi tidak pernah bisa melepaskan dirinya. Gus Dur itu sudah selesai dengan dirinya. Tidak kepingin apa-apa.
ada presiden, saya gasai itu kan, ada presiden nggak punya dompet itu Gus Dur. Sudah pernah saya katakan di Ciganjur, ada presiden nggak punya dompet itu Gus Dur. Padahal saya yang bukan presiden, bukan apa aja, dompet saya 2, untuk rupiah 1, untuk dolar 1. Gus Dur nggak punya dompet, beli bakso pinjam Lisa, pinjam Alisa putranya, pinjam Lisa untuk beli bakso. Makanya Kiai Husain Muhammad Cirebon itu bikin penelitian dan bikin buku judulnya Sang Zahid. Jadi beliau mengatakan bahwa Gus Dur itu zahid, zuhud. Saya bilang sampean bikin buku begini ini nggak laku. Loh, saya tidak cari duit. Iya, nama buku kan sampean cetak kan sampean jual. Itu tidak akan laku, saya bilang itu. Orang lagi senang-senangnya dunia kok sampai ajak ngomong zuhud. Zuhud itu tidak kemantil dunia. Mana payu bukumu. Dan betul saja, sampai sekarang nggak payu. Ya untuk perpustakaannya sendiri saja. Itu ada penelitiannya Kiai Husain Muhammad tentang Gus Dur. Gus Dur itu zuhud. Dan memang jeli Kiai Husain itu. Gus Dur itu memang ya itu tadi, tidak punya dompet, beli bakso pinjam sama anaknya. Padahal dulu waktu di Mesir itu selalu naraktir saya kemana saja. Jadi kalau ke warung, ke kafe, dia selalu punya duit. Saya heran, ini podo-podo beasiswa ini podo 80 kok iki. Naraktir terus. Mungkin ada kiriman dari Indonesia, saya nggak tahu ya. Pokoknya dia sugih duit. Pada waktu di Mesir itu jadi mahasiswa sugih duit. Jadi presiden kok malah gak di duit. Aneh banget ya. Itu kena tinggal buku, nulis buku. Bukan presiden gak di duit. Jadi mahasiswa duit akeh. Jadi presiden malah gak di duit. Yang saya perhatikan Gus Dur itu, di samping yang sudah saya katakan tadi, Gus Dur itu tesdik, cara Jawa ini tesdik, nggak tahu bahasa Indonesianya apa itu. Siapa yang ditunjuk ini kok udah tinggi, ya jadi betul. Tesdik, bukan kronik, tesdik karena dia melihat orang ini begini, oh ini nek dadi ngene. Saya pernah diberitahu, awakmu kalau ingin nyambut gawin dengan Kang Mas Puri ini langsung. Itu kawannya dia waktu di Irak, ikut tangani dolar itu. Betul. Dari Kang Mas Puri itu usahanya luar biasa. Jadi kalau sampean kepengen jadi bintang film, makanya karena aneh sekali, Gus Dur itu pernah jadi ketua, bukan hanya juri, ketua juri film Indonesia. Saya dikasih apa diktat-diktat yang isinya film-film Indonesia itu, bintang-bintang filmnya barang itu. Beliau yang menetapkan film terbaik ini, pemeran utamanya yang nomor 1 ini, itu ilmu kondial. Allah yarham Cak Nur Khalid itu pernah rasan-rasan sama saya. Gus Dur itu piye ya? Lho, geneman tentang film. Iku wong-wong film iku geneman paling-paling ya
film Hollywood, film Eropa Timur wis gak pati ngerti. Gus Dur ngerti jenenge sutradara, bintang film, editor film Mandarin. Padahal jadi Cak Nur, padahal jenenge Cina kan angel-angel ngono kae. Gus Dur apa kabeh. Terus tak guyoni, wah itu dikarangno karo Gus Dur sampean itu. Ya mbok nek ngono. Itu ketika di DKJ, Gus Dur kan pernah jadi ketua DKJ, Dewan Kesenian Jakarta. Soalnya di situ itu di DKJ itu ada ketua komisi sastra. Waktu itu almarhum Abdul Hadi WM. Ada komisi musik, ada itu almarhum Sukaharjana. Ada film Ami Priyono, banyak lah. Kalau ngomong sama Gus Dur kalah kabeh. Misalnya Ami Priyono ngertine yo film barat, kalau film Eropa Timur. Gus Dur film Hongkong. Film Hongkong ngerti sak jenenge ngarange sak editor, sutradarane, bintang film ngerti. Sing ngomong sastra Abdul Hadi WM, dia ngerti paling sastra barat, sastra Melayu. Gus Dur sastra Eropa Timur sak piturute. Sastra Arab nama. Tak ngerti kabeh. Ketika DKJ di tim itu mengadakan Malam Palestina, Gus Dur bicara tentang sastra Arab. Orang melongo kabeh. Jadi yang di Mesir, di Yordan, di ini tokoh-tokohnya ini. Wapal kabeh. Padahal saya yang terkenal penyair aja nggak ngerti. Dia tahu semua. Jadi di NU itu juga gitu. Di NU ini ada tokoh yang seperti Dr. Fahmi, itu Kang Masnya Bunyai Ida. Dr. Fahmi itu bukan hanya kawan saudara, tapi saling menghormati dua-duanya ini. Dua-duanya itu dulu mengimpikan jauh hari, dua-duanya, baik Mas Fahmi maupun Gus Dur, masing-masing itu mencalonkan masing-masing untuk jadi presiden. Jadi jauh hari itu Dr. Fahmi sudah mencita-citakan Gus Dur jadi presiden. Sampai saking kepinginnya itu Gus Dur dimasukkan ke MPR. Waktu itu Dr. Fahmi kan dekat sekali dengan Pak Parjo Rustam, terus siapa itu wakil presidennya Pak Harto itu. Pada orang-orang Golkar itu, dia bisa masukkan lah. Gus Dur, sampean masuk MPR ya Gus. Sampean tanya Gus Mus dulu. Kalau Gus Mus setuju, saya mau. Kalau enggak. Dr. Fahmi ke saya. Sampean kan setuju kan? Belum sudah begitu. Sampean nggak setuju kan? Kalau Gus Dur masuk di MPR? Enggak. Saya langsung enggak setuju aku. Loh kenapa? Gus Dur tidak akan bisa mempengaruhi mereka yang di Senayan itu. Malah, jangan-jangan Gus Durnya malah yang terpengaruh. Kata Dr. Fahmi, saya kaget. Itu yang kita harapkan, Gus Dur terpengaruh mereka. Loh, piye maksudnya? Loh, sampean kan lihat tahu sendiri kan. Dia mau ngisi seminar yang datang pakai Mercedes, pakai BMW segala macam. Gus Dur gelantungan, yang narasumbernya gelantungan bis, bajunya batik cekak, sing wis seminggu gak salin.
sandalan sisan. Toko yang pakai mobil. Nah, itu kan seniman. Nah, kita itu kan ingin Gus Dur tidak jadi seniman, tapi jadi pemimpin bangsa. Terus maksudnya piye kok bukan lebonan ngene MPR terpengaruh apa? Loh, artinya biar dia bisa sepatunan, bisa dasinan. Dan ternyata betul Dr. Fahmi. Akhirnya ketika jadi presiden, Gus Dur bisa sepatu necis, bisa dasian segala macam. Coba kalau tidak diajari pada waktu itu di MPR, Gus Dur masih sandalan. Jadi ketika dilantik ya presiden sudah bisa sepatunan beliau. Saya yang pertama kali mendapat kesempatan untuk mengucapkan selamat kepada presiden yang baru dilantik. Saya sandalan. Ditahan tak mau. Orang istana ditahan. Mbak, kok pakai sandal, Pak? Loh, presidenmu kok sepatunan aku nih. Coba lihat dulu presidennya masih sudah sepatunan Pak belum? Kalau sudah sepatunan saya tak sepatunan. Saya itu menyesuaikan diri dengan presiden sampai. Ya Allah, Gus Dur itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Yang ada hanya memberi, nggak ada pamrih apa-apa, nggak kepengen apa-apa. Itu Gus Dur sudah selesai. Padahal sekarang itu banyak orang yang nggak selesai dengan dirinya. Padahal wis sugih, wis pinter, wis jabatannya tinggi, tapi nggak selesai dengan dirinya. Masih saja terkungkung oleh dirinya sendiri. Itu yang saya perhatikan Gus Dur itu. Kalau tadi dikatakan Yeni itu Gus Dur itu ikhlas itu. Ya bolehlah dilihat ikhlas juga biar, tapi sebetulnya Gus Dur itu ya itu ditunjuk dari atas. Ana uhibbu hadzal rajul fa'ahibbuh. Maka Jibril bilang Allah wa ana uhibbuh wa ahibbuh. Lalu orang-orang pun menyintai Gus Dur sampai sekarang. Sampai sekarang. Dulu itu ada perempuan yang ke makam sini nangis-nangis. Minta maaf, Gus. Ngapunten, rombian mboten milih jenengan. Banyak sekali cerita-cerita sesudah Gus Dur itu wafat. Sebelum wafat, orang banyak yang tidak tahu bahwa Gus Dur itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dicintai. Mudah-mudahan kita semua, terutama yang hadir pada malam hari ini, mendapat berkahnya Gus Dur, berkahnya Kiai Wahid, Kiai Hasim, seluruh ini Tebu Ireng ini berkahi semua ini, berkahi semua, insya Allah pahlawan semua, meskipun yang ada benderanya cuma 2, bendera merah putihnya cuma 2, Gus Kiki ini siapa? Ini mesti Gus Yusuf yang satunya ini. Sebetulnya mulai Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim sampai Gus Dur itu pahlawan nasional semua. Pahlawan nasional betul oleh negara Indonesia ini. Bukan anggapan kita tok gitu. Kan anggapan kita. Pahlawan itu siapa sih? Kalau menurut kamus, pahlawan itu adalah tokoh yang menonjol keberanian dan perjuangannya untuk membela kebenaran, keadilan. Dan itu sesuai dengan Gus Dur. Jadi sudah benar kalau pemerintah menetapkan Gus Dur sebagai pahlawan nasional, sesuai kamusnya lah. Jadi saya kira itu. Saya kesini juga bukan untuk mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu untuk orang-orang yang belum jalan.
Sampean ini sudah jalan semua, masa di mau idhoi. Itu kan dalilnya kan ut'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati. Ut'u ila sabili rabbika itu tidak ada maf'ul bihnya. Ajaklah, siapa yang diajak? Tidak ada. Makanya tafsir Kementerian Agama terus dikai kurung. Ajaklah kurung manusia. Quran dikurung-kurung itu. Karena ini tim penafsir ini nggak ngerti sastra. Nggak ngerti sastra. Itu kan ajaklah ke jalan. Artinya siapa yang diajak? Yang belum jalan. Ajaklah naik bis. Siapa yang diajak? Yang belum naik bis. Kalau sudah naik bis, kok diajak naik bis itu gimana? Ajaklah ke jalan Allah. Lah sampean semua sudah di jalan Allah, kok saya ajak lagi gimana? Malah mungkin sampean lebih dalan daripada saya. Itu salah kaprah, tapi sudah namanya di Indonesia ini salah kaprah kan banyak. Dah mau itu hasanah, nanti diganti tausiah dianggap mau mati. Sudah mau itu hasanah. Sebetulnya mau itu hasanah untuk yang enggak jalan. Sampean semua sudah jalan, enggak perlu dimau itu hasanah sampean. Apalagi kok bantah-bantahan bajatilhum bilad ya hasan. Itu bukan dengan sampean. Saya kira itu mudah-mudahan sekali lagi kita mendapat berkahnya ini. Sohibul ashabul makamai semua. Dari Gus Dur sampai ayahnya, mbah-mbahnya, terutama Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu satu-satunya orang Indonesia yang mendapat gelar Hadratus Syekh. Yang mendapat gelar Syekh itu hanya 2 orang, setahu saya. Satu dari Lasem, Syekh Mas Duki. Yang satu dari Sawunganten, Cilacap, Syekh Mas'ud. Kalau Hadratus Syekh masih dulu lakop untuk kiai-kiai yang sudah dugdeng Syekh, lebih dugdeng lagi Hadratus Syekh. Dan sampai sekarang belum ada yang dugdeng. Ya cuma satu itu. Hadratus Syekh tidak pernah tambah satu. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau Syekh mungkin masih ada tapi enggak kecatat. Mudah-mudahan kita mendapat barokahnya. Saya itu percaya kepada barokah. Sampean percaya enggak percaya, sak dongakno juga dapat berkah.